sendok. Perkalian dari dua vektor itu hasilnya telur, bulat ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Ini kita kalikan. 4 kali 5 hasilnya 20. Negatif M kali 2. Negatif M kali 2 berarti negatif M. Kemudian 2 ini dikalikan 4, itu hasilnya negatif 8. Karena ini endok, berarti kan berlaku ini ya. 20 dikurang 8 berapa teman-teman? 20 dikurang 8 itu kan 12. Dia di sisi kiri. Kemudian 2M itu sisi kanan ya kan? Sehingga diperoleh nilai M-nya berapa teman-teman? Nilai M-nya yaitu 6. Paham? Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kenapa sih Kak kok M yang ditanyain? Iya, ini kan koefisiennya ya. Ini koefisien udah diketahui. Ini udah diketahui. Intinya ini mencari koefisien yang belum diketahui. Atau mencari angka atau besar yang belum diketahui. Intinya seperti itu ya teman-teman. Misal X 8 YZ merupakan suatu barisan aritmatika. X 8, Z merupakan barisan geometri. Jadi kalau urutan seperti ini dia merupakan barisan aritmatika, tetapi berbeda lagi kalau urutannya seperti ini. Dia merupakan barisan geometri. Nah, ini apa enggak hot? Hot banget, Pak. Kak, kalian ini hot banget ya. Maka nilai X tambah Y tambah Z adalah apa yang harus kita lakukan? Dia berbentuk aritmatika dan berbentuk geometri. Dua hal yang berbeda, tapi harus dicari jawabannya. Misalkan beda adalah B, ini permisalan ya. Diperoleh X tambah B sama dengan 8, sehingga Z sama dengan X ditambah 3B. Kalau rumus tengah barisan geometri itu adalah akar dari U kali N. Dengan menggunakan rumus suku tengah, barisan geometri diperoleh X kali Z itu hasilnya 64. X kali Z sama dengan 64. Kemudian X tambah 3 beda itu sama dengan 64. X dikali X tambah ini 3 kali 8 kurang X sama dengan 64. X kurang 2, X tambah 24 kurang 64 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya setelah diakarkan itu menjadi X kurang 8, X kurang 4. Dengan demikian diperoleh nilai X sama dengan 8 atau X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 8 diperoleh barisan seperti ini. X 8 Y Z 8888, sehingga X tambah Y tambah Z itu sama dengan 24. Untuk X sama dengan 4 diperoleh barisan seperti ini. X, 8, Y, Z 4, 8, 12, 16. Ini sudah berbentuk geometri nih. Sehingga diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan 32. Nilai dari 1 kurang 3. Nilai dari 1 kurang 3 tambah 5 tambah 7 kurang 9.
tambah 11 tambah 13 kurang 15 tambah 193 dikurang 195 tambah 197 adalah, bisa pusing ini kalau ada soal kayak gini ya, kurang tambah nah, ini ditambah ya, habis ini ditambah, kemudian dikurang, kemudian ditambah, kemudian dikurang, kemudian ditambah lagi, kemudian ditambah lagi. Nah, kalau ada soal seperti itu gimana? Ini sekilas gampang, tapi ternyata butuh konsentrasi tingkat tinggi ini ya. Pembahasannya 1 kurang 3 tambah 5, ini soalnya tadi ya, diperoleh barisan aritmatika. Dia merupakan barisan aritmatika. Kenapa dikatakan baris aritmatika? Karena ini kan jumlah min ya. Kalau geometri kan bagi kali gitu. Selanjutnya kita mencari nilai n. A sama dengan n kurang 1 kali B. 3, tadi awalnya udah ketahui 3 sama dengan n kurang 1 kali B. Bedanya yaitu 6. Itu nilainya 195, n sama dengan 33. Jadi ada sebanyak 33 suku, 33 angka. Jadi 1 sampai 197 itu ada 33 angka. Intinya seperti itu. Nah, Sn jumlah suku ke n, jumlah suku sampai n itu n per 2 A ditambah UN. Jumlah sukunya berapa, suku awalnya berapa, suku terakhirnya berapa. Untuk suku terakhirnya yaitu adalah suku bukan suku terakhirnya ya, jumlah 33 suku itu sama dengan 33 per 2 ditambah dikali 3 ditambah 195 sehingga diperoleh hasil 3267. Jadi 33 suku tadi kalau dijumlahkan hasilnya gini, jadi tambah kurang tadi ya. Kawat sepanjang 120 meter, berarti kawatnya itu panjang 120 meter gini ya. Jadi gini ya. Ini panjang banget 120 meter, panjang banget. Oh, enggak panjang ya. Seperti tinggi badan anak SD nih kira-kira 120 meter, sorry 120 meter berarti panjang banget ini. Akan dibuat kerangka seperti pada gambar di samping agar luasnya maksimum panjang kerangka tersebut adalah, nah kita hitung ini ada berapa, ayo dihitung bareng-bareng yuk. Panjangnya kita hitung teman-teman, 1 2 3, berarti panjangnya ada 3. Sekarang lebarnya kita hitung ada berapa, ayo 1 2 3 4. Nah, lebarnya ada 4. Nah, rumusnya terus gimana coba? Nah, rumusnya persamaan kerangka tadi gimana? 3P ditambah 4 lebar 120. 4L sama dengan 120 kurang 3P, lebar sama dengan 30 dikurangi 3P. Persamaan luas L sama dengan panjang kali 2L. Panjang kali 2 nanti bisa dipahami sendiri, sehingga diperoleh 60P dikurang 3 per 2P kuadrat. Agar luasnya maksimum, maka luas turunan dari luasnya itu harus 0. Ini kita turunkan ya teman-teman. Kalau cara nurunkannya gimana ini? 60 ya kan? Ini P pangkatnya berapa? 1 dikurangi 1 itu sama dengan P0 ya. P pangkat 0. P pangkat 0 berarti 60P aja ya kan? Dikurang ini
Berarti 3/2-nya ditulis. Oh sorry, kita hitung aja dulu gini ya. Berarti kan ini gini ya, 3/2 dikali P pangkat 2 dikurangi 1. Berarti ininya kan, ini kan gini. Kalau sorry, ini aku hapus saja. Nah, kalau turunan dari 3P/2 itu gimana sayang? Nah, ini turunannya gimana? Kita hitung dulu. Coba kita hitung dulu yang itu. Yang ini mungkin ada yang lupa teman-teman. Nah, 2 ini kita taruh sini, ya kan? 3/2-nya ditulis. Kemudian P-nya ada berapa, makanya 2 dikurangi 1. Nah, jadi gimana ini cara-cara jadi 3P aja gitu ya. Sehingga diperoleh P adalah 20. Jadi panjang kerangka agar luasnya maksimum adalah 20 meter. Paham ya teman-teman? Insya Allah. Tadi ngutip perintahnya teman-teman. Perintahnya tadi apa teman-teman? Kata kuncinya di sini. Luasnya. Luas apa? Berarti panjang kali lebar. Kemudian panjang kali luas itu udah ditahu rumusnya kan, baru kita turunkan. Turunnya harus sama dengan endek bundar ya teman-teman. Seorang petani menyemprotkan pembasmi hama pada tanamannya. Reaksi obat tersebut adalah T-jam. Setelah disemprotkan dinyatakan dengan rumus seperti ini. Reaksi maksimum tercapainya adalah, kalau udah reaksi maksimum berarti nanti gimana kira-kira? Diturunkan dengan cara apa? Turunnya harus bernilai 0. Menurunkan ini teman-teman bisa nggak? Ayo, yang 15 ini kita turunkan yuk. 15 T kuadrat, ya kan? Nah, yang 2 ini dijadikan di depan gini. Jadi 2 kali 15, kemudian T-nya itu pangkatnya 2 ya, dikurangi 1. Nah, berarti 2 kali 15 berapa teman-teman? 30. Kemudian T-nya itu pangkat 2 dikurangi 1, jadi T pangkat 1. Itu ya. Insya Allah bisa ya. Kemudian yang 3T ini coba kita turunkan. Negatif, tetap negatif. Kemudian yang 3 ini jadi muter gini. Berarti 3 terus T-nya 3 dikurangi 1. Paham ya? T-nya pangkat 2. Sehingga yang bisa dikeluarkan yang mana? Ini ada T-nya, ini ada T-nya. Ya kan? Ini sama-sama 3, 3T, 10 kurang T. T sama dengan 0 atau T sama dengan 10. Ini termasuk soal yang tapi kategori mudah. Gimana ya? Kalau intinya kalau kalian nggak ingat ya nggak bisa jawab. Jadi reaksi maksimumnya adalah kita cari yang nilai paling besar. 10 jam. Pada sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, 8 orang sarapan dengan nasi dan roti, sedangkan 35 orangnya tidak dengan nasi ataupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Nah, seperti ini. Tadi yang makan nasi dan roti tadi 8 orang ya. Kemudian nasinya ada 60, rotinya ada 42. Kemudian yang enggak makan 35. Berarti di total semuanya ada 145 orang. Soalnya panjang, ternyata caranya seuplit ya teman-teman. Ini termasuk soal yang lumayan.
Mengubah basis 3 ke basis 10. Nah, caranya gimana? Misalkan ada angka seperti ini, teman-teman. Sorry ya, aku besarin aja deh. Ini sebenarnya udah pernah aku buat video sebelumnya. Takutnya kalian nggak play. Karena nanti insya Allah bilangan basis itu ada yang keluar. Tapi kalian nggak tahu dapat apa enggak. Yang jelas kan per orang soalnya nggak sama. Mengubah bilangan basis 3 ke basis 10 ya. Ini basis 3 ya, kita ubah ke basis 10. Kalau basis 3 berarti pangkat tertinggi 3. Kemudian kita kurang 1, 2, kemudian kita kurang 1 hingga berakhir dengan 0. Itu untuk pangkatnya aja ya. Ya. Kemudian kita ke induknya. Kalau basis 3 ke 10 otomatis sini 3, sini 3. Oh, sorry ya. Kalau basis 3 ke basis 10 berarti kan yang angka-angka ini kita tulis dulu di depannya. Jadi aku ajarin kalian konsepnya. Karena matematika itu yang penting konsepnya, udah kan? Nah, untuk 33 itu menunjukkan basisnya itu ya. Oke, insya Allah kalian paham dengan penjelasan saya yang ini. Kemudian baru kita operasikan. Diperoleh hasil akhir 131. Berarti jawabannya 3,365 basis 10 sama dengan 3.365 basis 3 sama dengan 131 basis 10. Mudah ya teman-teman, insya Allah. Tiga per 2, 3 per 4, 9 per 8, 15 per 16. Perhatikan. Ini kira-kira untuk selanjutnya bagaimana? Ternyata setelah diteliti 3 per 2 itu berapa teman-teman? 3 per 2 itu 1,5. Kalau 3 per 4 itu ternyata 1 dikurangi 1/4. 9 per 8 itu ternyata 1 ditambah 1 per 8. 15 per 16 itu ternyata 1 dikurang 1 per 16. Kemudian sehingga yang 11 ini, yang 1111 ini kita jumlahkan. Kemudian yang pecahan gini kita jajarkan ya, setengah, negatif seperempat, seperlapan, negatif seper-16. Sehingga barisannya seperti apa teman-teman? Nah, jumlah akhirnya itu ternyata ada 10. Intinya U-nya itu sampai U10 teman-teman. Sehingga barisannya diperoleh seperti ini. Setengah, negatif seperempat, 1/8, negatif seper-16, dan selanjutnya. Jadi ini ada dua barisan ya. Untuk ini barisan yang pertama, ini barisan yang pecahan. Sehingga diperoleh seperti apa? S10 sama dengan A1 kurang R pangkat 10 per 1 kurang R. Setelah diproses menghasilkan 1 dikurang 2 pangkat negatif 10 per 3. Nah, jadi S10 sama dengan 10 ini dari mana? 10 itu yang dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10 ya. Kemudian ini yang pecahannya, yang pecahan tadi menghasilkan yang ini. Sehingga untuk total dari UU tadi itu adalah, atau jumlah sampai suku ke 10, itu jumlah ya dari suku pertama sampai suku 10. Itu artinya gini, ini jumlah dari suku 1 sampai suku 10. Itu 10 tambah 1 kurang 2 pangkat negatif 10 per 3. Dalam sebuah pertunjukan terdiri dari 20 baris. Pada baris pertama, jadi gininya itu ada 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Nah, pada baris pertama terdapat 10 kursi. Baris kedua
12 kursi. Baris ketiga 14 kursi. Bedanya berapa teman-teman? 2. Begitu seterusnya, setiap selisih kursinya selalu sama. Ya, ini tadi 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ini 30 gitu ya. Untuk setiap kursi baris pertama. Harga tiketnya 150, berarti yang depan-depan, misalkan ini kan kursinya tuh jajar-jajar gini ya. Ini kursinya gini jajar. Nah, untuk setiap baris pertama gini. Nah, aku kasih gambar gini biar kalian paham. Itu harga tiketnya 150.000. Untuk sedangkan untuk baris selanjutnya berkurang 10.000. Jadi gini teman-teman. Kalau baris kalian yang ada di belakangnya ini 140.000. Nanti di belakangnya lagi. Kalau di belakangnya lagi gimana teman-teman? Kalau di belakangnya lagi berarti ya sampai mentoknya berapa ya? Misalkan 10.000 ya, berarti paling belakang berapa? Kalau harga tiketnya kan 150.000 ya. Nah, paling belakang berapa? Pokoknya dikurangi 10 intinya gitu. Yang ditanyakan apa dulu perintahnya? Pada barisan tertentu, harga karcis setiap kursinya 10.000. Pada barisan berikutnya digratiskan. Pada barisan tertentu ya. Berapa banyak kursi yang digratiskan? Oke, langsung kita lihat ke pembahasannya pakai cara yang sederhana aja. Banyak kursi yang digratiskan adalah 5/2. Ini gini loh. 5/2 ini enggak ya. Ini sebenarnya kurang ke atas gini. 5/2 kali 2 kali 80 ditambah 5 kurang 1 kali 2. Banyak kursi yang digratiskan adalah 5/2 dikali 80 tambah 8. Banyak kursi yang digratiskan adalah 5/2 kali 88 sehingga diperoleh 220 kursi. Itu cara cepatnya. Kalau cara lamanya ini cara analisa ya. Panjang sih kalau cara analisa ini. Siapa tahu kalian bingung. Aku jelasin aja. Untuk suku ke N itu selalu menggunakan rumus A sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu rumus induk ya. Rumus induk aritmatika untuk suku ke N. Kalau barisan pertamanya 150.000, barisan keduanya, barisan di belakangnya tuh N dikurangi 1 ya. Dikalikan negatif 10.000. Kemudian kita operasikan, ini enggak ada N-nya. Kita tulis 10.000 N. Ini 10.000 N ini sama dengan 160.000. Kursi yang digratiskan baris keberapa teman-teman? Mulai baris ke-16, 17, 18, 19, 20. Tadi 5 yang cara cepat tadi diperoleh dari sini teman-teman, 5 ini. Jadi untuk kursi yang digratiskan adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan 10 tambah 16 kurang 1 kali 2. U16 sama dengan 10 tambah 30. U16 40. Sehingga ini kan tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 220. Nah, ini cara sekolah ya teman-teman. Insya Allah yang ini mungkin bisa dipahami ya, tapi analisanya harus kuat. Suatu deret geometris suku pertamanya 4 jika jumlah tak hingga suku-sukunya dari geometri adalah 12, tentukan rasionya. Tak hingga rumusnya ini ya. Sehingga kita masukkan diperoleh hasil 2/3. Untuk proses ini nggak perlu saya jelaskan ya, bisa kan perkalian silang gitu aja.
Itu. Kemudian suatu deret geometri tak hingga diketahui suku pertamanya 24 dan rasionya 1/3. Suku pertamanya 24 dan rasionya 1/3. Tentukan jumlah suku genapnya saja. Nah, gimana? Ini suku genap, teman-teman. Kak, kenapa sih kok AR pangkat 3 itu kan ganjil lah. Kalau deret geometri itu kan gini ya. Kalau U4 itu kan berarti kan sama dengan gini. AR 4 kurang 1. Berarti sama dengan AR 3. Nah, ini dia masuk suku genap. Dengan rasio AR pangkat 3 per AR sama dengan R kuadrat. Untuk jumlah sampai tak hingga suku genapnya adalah AR per 1 kurang R kuadrat. Diperoleh S tak hingga sama dengan 9. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 12 meter. Jika setiap kali jatuh, bola memantul kembali ke atas ketinggian 2/3 dan ketinggian sebelumnya, maka hitunglah panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai terhenti. Lintasan ke bawah. Di sini ada lintasan, namanya bola itu kan gini, tek 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 gitu ya. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu kan. Untuk lintasan ke bawah 12 ini 8 dari mana? 8 tuh 2/3 dikali 12 ya kan. Ini dibagi 3 dapat 4. 4 kali 2 8. Itu untuk lintasan yang ke atas. Yang ke bawah. Kemudian yang lintasan ke atasnya gimana? Lintasan ke atasan kan berarti mulai dari 8. 16/3 dari mana? Dari mana? Coba hitung. 2/3 dikali 2. Jadi ini lintasan ke atasnya ya. Kali 8 ini. Berarti kan 16/3, paham ya? Sehingga diperoleh untuk S tak hingga rumusnya A per 1 kurang R. Itu hasil akhirnya 36. Kemudian yang bawahnya juga S tak hingga A1 per 1 kurang R diperoleh 24. Total seluruhnya 60 meter. Dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga dinyatakan bahwa desimal berulang 1,27272727 ke dalam bentuk rasional pecahan. Misalkan S 1,272727 dapat kita tulis 1 tambah 0,27 dan seterusnya. Penjualan di atas dalam tanda kurung membentuk deret geometri dengan A 0,27 R 0,1. Sehingga jumlah tak hingganya adalah 1 ditambah 0,27 per 1 dikurang 0,01. 1 ditambah 0,27 per 0,99 sama dengan 1 ditambah 3 per 11. Ini dibagi 9, ini dibagi 9. Sehingga diperoleh 14 per 11. Jadi 1,2727 sama dengan 14/11. Nanti kalau ada pilihan ganda nggak pakai ngitung gini, kalian kira-kira aja yang mendekati ya. Tuh. Kalau kepepet gitu, Jadi ini kan titik 3. Seandainya gini masuk soal ini ada 27 lagi, ini ada 27 lagi. Nah, ini sampai tak hingga itu jumlahnya berapa? 14/11. Dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga ditunjukkan 0,99 sampai dengan 1. Misalkan S 0,99 dapat kita tulis seperti ini. Ini soalnya hot semua.
A 0,9, R 0,1. Sehingga jumlah tak hingganya adalah A per 1 kurang R. 0,9 per 1 kurang 0,1 diperoleh sama dengan 1. Kita simpulkan bahwa 0,999 sama dengan 1. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Apabila bola tersebut memantul 2/3 kali dari ketinggian sebelumnya, tentukan panjang lintasan bola mulai dijatuhkan sampai berhenti. Panjang lintasan disebut juga dengan PL atau disingkat dengan PR. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian dengan rasio pantulan R dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 2S itu kan 1 ke atas 1 ke bawah, jadi 2S ya. Dengan rumus ini cara sederhana, 2S dikurangi A. Ini cara cepatnya ya. Kalau ada soal seperti ini cara cepatnya ini. Dua S dikurangi A. Nah gini kan, tek ke atas, tek 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 tek. Nah, otomatis yang ke atas ini kan intinya ini dikurangi aja kan ya. Buat intinya nanti kalau ada soal gitu, nanti rumusnya ini. 2 kali S dikurangi A. Ini rumus mencari S, kita kalikan 2 karena 2 kali lintasan dikurangi suku awalnya. Ini sama dengan 50. Ini cara cepatnya. Kalau yang tadi kan panjang lintasannya 12 itu cara sekolah ya. Sampai di sini dulu video dari Nice and Edition channel. Kita sambung ke pertemuan berikutnya. Sahabat Nice, mohon dukungannya untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari share. Menebarlah kebaikan selagi kita masih bisa bernapas, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga buat subscriberku, semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan kepada kalian, kemurahan rezeki. Buat yang belum menikah, semoga segera dapat jodoh. Buat yang masih nganggur, semoga cepat dapat kerja. Amin ya rabbal alamin. Semoga saat tes CPNS nanti di tahap SKB, kalian diberi kemudahan semudah-mudahnya. Dengan cara Allah mengetahui seberapa besar kemampuan kalian. Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kalian. Oke, sekian dari Nice and RG Channel. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan share ya teman-teman. Tinggalkan komentar teman-teman. Dari mana kalian berasal agar kita bisa saling mengenal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.